This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine. Teman-teman, aku mau curhat nih. Aku tuh main ke rumah temen aku. Kalau gitu kan, pasti kita main bareng, makan bareng, dan cerita-cerita bareng. Tapi aneh, hari itu aku main ke rumahnya, aku dicuekin. Aku dibiarinin dan teman aku nih sibuk main game di komputernya. Seru sendiri gitu. Aku kok jadi kesel ya. Terus aku pulang deh. Wah, temen kamu benar-benar sibuk main. Sampai-sampai kamu jadi dibiarin. Itu gak enak banget ya. Seharusnya kan kalau ada teman datang, kita harus membuatnya menjadi happy. Ngobrol bareng dan happy-happy bareng. Ya udah, sekarang aku temenin kamu deh. Sebelumnya, yuk kita barengan ibadah online Star Kids dulu ya. Oh, thank you Edgar. Kamu mau temenin aku. Oke, aku siap. Yuk ibadah bareng. Oke, nanti aku temenin kamu juga main bareng ya. Sekarang kita fokus dulu yuk buat Tuhan. Aku siap nih. Sikap yang sopan dan buat teman-teman. Duduklah yang nyaman. Hormati Tuhan ya. Lalu kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Konsentrasi ya, supaya kita mendapat pesan dari firman yang disampaikan. Yuk, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mengikuti ibadah online Star Kids. Roh Kudus, temani kami selama kami beribadah online ini sehingga kami dapat mendengar suara-Mu. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus. Amin. God had a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Sin has a way, and sin separates you and me away from Him. The cross is where His love poured out, but the story wasn't over yet. 1, 2, 3. There's an empty grave. Death was defeated. Jesus is alive. Shout it to the sky. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. God has a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Sin has a way, and sin separates you and me away from Him. The cross is where His love poured out, but the story wasn't over yet. 1, 2, 3. There's an empty grave. Death was defeated. Jesus is alive. Shout it to the sky. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. J-E-S-U-S. Jesus is alive. J-E-S-U-S.
Jesus is alive. We sing J-E-S-U-S. Jesus is alive. Come on. J-E-S-U-S. Jesus is alive. 1, 2, 3. There's an empty grave, 'cause death was defeated. Jesus is alive. Shout it to the sky. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Woo! Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah Wah, sibuknya anak itu ya. Sampai-sampai ia tidak mempedulikan Tuhan Yesus ya adik-adik. Iya, sibuk terus. Sibuk ini, sibuk itu, sehingga kesibukannya ini dijadikan alasan dengan menjawab Tuhan Yesus gini. Oh, nanti lagi ya berdoanya. Nanti lagi ya Tuhan, aku sibuk. Iya, sibuk terus. Lalu anak itu berjanji kalau sudah selesai dengan kesibukannya, baru ia akan baca Alkitab. Tapi Kak Reti, aku nggak yakin apakah akan dilakukan atau tidak. Iya, belum tentu tuh. Ya, bisa saja berjanji. Tetapi anak ini bisa juga lupa. Lalu sibuk lagi. Dan sedihnya, ia membuat Tuhan Yesus menunggu. Kak Reti, jujur nih,
Sebenarnya aku juga sering begitu. Doanya nanti aja, baca Alkitabnya nanti lagi. Lalu aku lanjut sibuk lagi. Iya, aku tahu Kak Angel tuh sibuk. Wah, tapi ngomong-ngomong, apakah adik-adik juga sering sibuk dan melupakan waktu berharga ketemu bersama Tuhan? Mungkin nih adik-adik sibuk main seru tuh dengan teman-teman. Lalu atau sibuk sendiri, sibuk main games dan sibuk lainnya. Di Alkitab ada loh satu orang yang lagi sibuk hingga ia melupakan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Wah, begitu ya? Rugi dong, Kak. Ia kehilangan yang terbaik. Tapi itu gimana ceritanya, Kak? Oke, jadi gini nih, kita buka Alkitab kita ya. Kisahnya ada di dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Suatu ketika, Yesus dan murid-murid Yesus dalam perjalanan. Tibalah Yesus di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta. Marta menerima Yesus di rumahnya. Marta ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Oh, jadi Marta dan Maria itu kakak beradik ya? Seperti aku dan adik aku. Ya, betul. Saat Yesus bertamu ke rumah mereka, kedua kakak beradik ini menyambut kehadiran Yesus. Maria menyambut kehadiran Yesus dengan cara duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Oh, begitu ya. Maria duduk tenang mendengarkan apa yang Yesus katakan. Oke, lalu bagaimana dengan Marta? Marta sibuk sekali. Ia sibuk melayani, mempersiapkan ini dan itu. Sampai-sampai ia malah merasa lelah dan merasa tidak dibantu dan ia protes pada Yesus. Marta kemudian mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku melayani seorang diri?" Begitu katanya. "Suruhlah dia membantu aku." Orang sibuk itu nampaknya lagi marah tuh. Ia sedang protes tentang Maria, adiknya itu. Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Oh, aku mengerti sekarang. Bagian terbaik yang Yesus maksud adalah Marta kenapa malah memilih sibuk-sibuk melakukan ini itu dan tidak seperti Maria yang memilih untuk menghargai kehadiran Yesus di rumah mereka. Tepat sekali. Kita coba perhatikan ya peristiwanya melalui tayangan ini. Adik-adik coba perhatikan. Well, one time, Jesus came over for dinner at Mary and Martha's. When he arrived, the sisters got everything ready. Or rather, Martha got everything ready. She rushed into the kitchen to make some food, while Mary sat down by Jesus' feet to listen to him talk. When Martha saw Mary sitting there, she got mad. Martha knew Jesus was a special guest. She wanted everything to be perfect for Jesus. So she rushed here and there, she cooked and cleaned, and she thought that Mary should help. Eventually, Martha got so fed up that she went where Mary and Jesus were sitting and said, "Jesus, my sister has left me to do the work by myself. Don't you care? Tell her to help me." Martha thought Jesus might be upset, like her, and asked Mary to help. But Jesus wasn't mad. He only wanted to spend time with them. He said, "Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed." Kids, that one thing is Jesus. See, Jesus wanted Martha and anyone hearing this story to learn an important lesson.
He wanted Martha to know that Mary had a choice. She could have gotten very busy with all the serving, preparing, and cleaning just like Martha, or she could choose to spend time with Jesus and learn from him. Jesus told Martha that Mary had made a good choice. Mary wasn't being lazy. She just cared about Jesus more than anything else. Maybe more than she cared about what Martha thought of her, and maybe definitely more than making a perfect dinner for her friends. Of course, Jesus likes it when we help our sisters, or our friends, or parents, or siblings, or neighbors, or anyone who needs it. But he told us that the most important thing we can do is love him and God with all our hearts. And the second most important thing we can do is love others. Jesus loved spending time with his friends Mary and Martha, and he loves spending time with us too. There are all kinds of ways we can be close to Jesus. We can pray to him, read the Bible, worship him, and act like he would act. We can show him we love him with our whole heart, just like Mary did. Sebenarnya apa yang dilakukan Marta adalah juga baik. Tetapi apa yang dilakukan Maria adalah yang terbaik. Karena Maria tidak menyibukkan diri dengan segala kesibukannya. Namun ia menghargai kehadiran tamunya, yaitu Tuhan Yesus. Dengan cara duduk tenang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Maria telah membuat pilihan yang bijaksana. Maria mendekat kepada Tuhan Yesus. Itu adalah segala-galanya adik-adik. Karena Maria tahu ia tidak mau memilih hal-hal lainnya yang menyibukkan dirinya. Tetapi Maria memilih Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sebab pribadi Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Tuhanlah yang paling utama bagi kita. Wah, kakak jadi diingatkan juga nih adik-adik untuk membuat pilihan yang bijaksana, yaitu memilih Tuhan daripada sibuk dengan kesibukan lainnya hingga kakak jadi melupakan Tuhan. Lupa berdoa, lupa ngobrol dengan Tuhan, lupa mendengar suara Tuhan melalui baca Alkitab, lalu ya banyak lupanya karena sibuk. Tetapi sebaliknya, kakak mau memilih Tuhan terlebih dahulu untuk mengerjakan hal yang harus Kak Angel lakukan. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Betul. Jadi Kak Angel sebelum melakukan banyak kesibukan Kak Angel, utamakan Tuhan dahulu. Pasti Tuhan akan sertai Kak Angel. Adik-adik, bisa loh adik-adik juga mengutamakan Tuhan. Dengan mengawali hari, yaitu sebelum sibuk-sibuk ini dan itu. Ayo, begitu bangun tidur, pilihlah untuk berdoa. Berbicara kepada Tuhan. Sehingga dalam semua aktivitas yang adik-adik akan lakukan sepanjang hari itu, Tuhan akan selalu menjadi yang utama dalam hidupmu. Lalu dengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya. Saat sebelum tidur, adik-adik bisa membaca firman Tuhan. Dan Kak Angel percaya Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita semua, anak-anak kesayangannya. Iya, itu. Seperti itu adik-adik. Ayo, pilihlah untuk mencari atau mendahulukan Tuhan selama Tuhan dapat ditemui. Ungkapkan isi hatimu selama Tuhan dekat. Coba yuk bacakan ayatnya di dalam Yesaya 55 ayat 6. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-P-I-B-L-E. Yes, that's the book for me.
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Adik-adik, sekarang kita mendekat kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau Tuhan yang dapat kami temui. Tuhan, ampuni kesalahan kami kalau selama ini kami terlalu sibuk dengan banyak hal sehingga kami tidak mengutamakan Tuhan, bahkan kami melupakan Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk selalu memulai setiap hari kami mengutamakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Mu, sehingga kami dapat mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mulai saat ini kami bisa berdoa setiap hari, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mendengar suara-Mu saat kami membaca Alkitab. Beri kekuatan ya Roh Kudus supaya kami bisa mengutamakan Tuhan lebih daripada kesibukan kami. Kami mohon ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Tuhan Yesus memuji apa yang telah dilakukan Maria. Ia telah memilih pilihan yang terbaik, yaitu menemani Yesus dan mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Iya, betul banget. Itulah pilihan yang terbaik yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman saat teman kita datang berkunjung ke rumah kita. Kita menemaninya dengan baik. Setuju teman-teman? Dan kita sebagai sahabat Tuhan Yesus, yuk kita utamakan Tuhan Yesus setiap hari. Kita bisa memulainya dengan berdoa. Saat kita memulai hari kita dan membaca Alkitab setiap hari, teman-teman bisa meminta Papa dan Mama untuk membimbing teman-teman membaca Alkitab. Wow, bersyukur ya ibadah online Star Kids diikuti oleh ribuan teman-teman kita di seluruh Indonesia. Aku yakin anak-anak Indonesia akan menjadi anak yang semakin mengasihi Tuhan. Supaya lebih banyak lagi, ayo klik like, subscribe, dan share link online Star Kids. Thank you ya. Teman-teman, ayo join Zoom Anak Berdoa. Kita bisa berdoa buat keluarga dan bangsa kita Indonesia. Setiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 5.30 sore. Join ya. Lalu teman-teman bisa join Zoom Connect yang seru. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali di jam 5 sore. Seru loh, kita bisa saling sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan ada games dan hadiahnya akan dikirim ke rumah loh. It's quiz time! Ayo teman-teman utamakan Tuhan dalam hidup kita. Yuk berdoa dan baca Alkitab ya. Lalu mintalah Papa dan Mama untuk fotokan saat adik-adik berdoa dan membaca Alkitab. Lalu kirimkan ke nomor hotline Star Kids ya. Ditunggu. Memberi persembahan adalah juga bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Teman-teman bisa memberi persembahan dengan meminta bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Teman-teman, beda banget loh ikut ibadah secara langsung atau onsite. Yuk datang ke Satelit Bandung Utara atau Satelit Kopo atau Satelit Pasir Koja. Alamat lengkap ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Iya, seru banget. Ditunggu ya di ibadah onsite. Nah, kita sudah di akhir ibadah online. Tetap semangat ibadah ya. Ditunggu di ibadah online minggu depan. See you again. God bless you.